Assalamualaikum, halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di channel Kimatika. Di video kali ini, kita akan belajar materi kimia kelas 11, yaitu tentang larutan asam basa. Di mana pada bagian ini, yang akan kita bahas adalah titrasi asam basa. Titrasi adalah suatu prosedur yang dilakukan untuk menentukan konsentrasi larutan asam atau basa berdasarkan reaksi netralisasi. Nah, di dalam titrasi asam basa ada beberapa istilah ya. Di antaranya titran, yaitu larutan baku atau larutan yang konsentrasinya sudah diketahui dengan pasti. Kemudian titrat, yaitu larutan yang dititrasi atau larutan yang ingin ditentukan konsentrasinya. Lalu istilah berikutnya adalah titik ekivalen, yaitu suatu keadaan di mana asam dan basa tepat habis bereaksi. Kemudian ada juga istilah titik akhir titrasi, yaitu kondisi di mana titrasi harus dihentikan tepat pada saat indikator menunjukkan perubahan warna. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan konsentrasi larutan yang belum diketahui? Yang harus diingat adalah pada titik ekivalen atau pada keadaan di mana asam dan basa tepat habis bereaksi, jumlah mol ion H+ sama dengan jumlah mol ion OH-. Artinya, valensi asam dikali dengan mol asam sama dengan valensi basa dikali dengan mol basa. Nah, karena biasanya yang ditanyakan adalah konsentrasi larutan, maka mol asam atau mol basa bisa kita ganti dengan M kali V. Karena ingat, mol sama dengan molaritas dikali volume. Jadinya, A dikali MA dikali VA sama dengan B dikali MB dikali VB. Atau disesuaikan dengan data yang diketahui di soal dan yang ditanyakan pada soal. Jadi misal, jika yang diketahui atau yang ditanyakan adalah massa, maka mol kita ganti dengan gram per mr atau massa per mr. Oke, jelas ya? Nah, untuk keterangannya, A adalah valensi asam, MA adalah molaritas atau konsentrasi asam, VA adalah volume asam, kemudian B adalah valensi basa, MB adalah molaritas basa, dan VB adalah volume larutan basa. Sekarang, agar lebih jelas, kita akan membahas contoh soal. Larutan H2SO4 sebanyak 20 ml belum diketahui konsentrasinya. Kemudian dititrasi dengan larutan NaOH 0,1 molar dengan menggunakan indikator pp. Pada saat volume NaOH tepat 30,2 ml, warna indikator mulai berubah. Tentukan konsentrasi H2SO4. Kita buat yang diketahuinya dulu ya. Ada larutan H2SO4. H2SO4 ini adalah larutan asam. Yang diketahui dari H2SO4 adalah volumenya, yaitu 20 ml. Kemudian ada larutan NaOH atau larutan basa. Yang diketahui dari larutan basa atau NaOH adalah volumenya, berarti VB ya, kalau asam berarti VA, yaitu sama dengan 30,2 ml. Kemudian dari NaOH juga diketahui konsentrasinya, berarti MB-nya sama dengan 0,1 molar. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan konsentrasi H2SO4 atau Ma. Ingat, pada saat asam dan basa tepat habis bereaksi yang ditandai dengan warna indikator mulai berubah, maka valensi asam dikali dengan mol asam sama dengan valensi basa dikali dengan mol basa. Kemudian, karena yang diketahui pada asam adalah volume dan yang ditanyakan adalah molaritas, maka mol asam diganti dengan M kali V, sehingga menjadi valensi asam dikali dengan molaritas asam dikali dengan volume asam sama dengan valensi basa dikali dengan mol basa. Karena yang diketahui juga molaritas dan volume, jadinya molaritas basa dikali dengan volume basa. Jelas ya? Sekarang kita masukkan datanya. A atau valensi asam untuk H2SO4 berarti A atau jumlah ion H+-nya adalah 2. Sehingga 2 dikali Ma yang ditanyakan, tetap kita tulis Ma, dikali volume asam yaitu 20, sama dengan
valensi basa. Nah, basanya adalah NaOH, valensi basanya atau jumlah ion OH- adalah 1, maka 1 dikali Mb yaitu 0,1 dikali Vb yaitu 30,2. 2 dikali 20, 40 dikali Ma sama dengan 1 dikali 0,1, 0,1, 0,1 dikali 30,2 jadinya 3,02. Sehingga Ma sama dengan 3,02 dibagi 40 sama dengan 0,0755. Jadi konsentrasi titrat atau H2SO4 adalah 0,0755 m. Jelas ya? Kita lanjut ke contoh yang kedua. Perhatikan grafik titrasi asam basa berikut. Jika volume larutan yang dititrasi sebanyak 10 ml, maka konsentrasi larutan basa MOH itu adalah, ini grafiknya ya. Kita buat yang diketahuinya dulu ya. Nah, dari soal atau grafik ini, kita bisa melihat bahwa yang menjadi titrat atau larutan yang dititrasi adalah larutan basa atau MOH, yaitu dititrasi sebanyak 10 ml, berarti volume basanya adalah 10 ml. Berarti yang menjadi titran adalah asam HX, di mana HX memiliki konsentrasi atau Ma sama dengan 0,1 molar. Lalu, pada saat titik ekuivalen, HX yang digunakan sebanyak 25 ml. Berarti Va-nya adalah 25 ml. Nah, yang ditanyakan adalah konsentrasi larutan basa MOH atau Mb. Yang ditanya adalah konsentrasi, berarti kita langsung saja membuat persamaan. Valensi asam dikali dengan molaritas asam dikali dengan volume asam sama dengan valensi basa dikali molaritas basa dikali volume basa. Kita masukkan datanya ya. Valensi asam berarti 1 ya, jumlah H plusnya, dikali dengan molaritas asam adalah 0,1 dikali dengan volume asam yaitu 25. Sama dengan valensi basa, jumlah OH-nya yaitu 1, dikali dengan molaritas basa yang ditanyakan berarti tetap kita tulis Mb, dikali dengan volume basa yaitu 10. Kita hitung, jadinya molaritas basa sama dengan 0,1 dikali 25 adalah 2,5 dibagi dengan 10. Atau sama dengan 0,25 molar. Jadi, konsentrasi basa MOH adalah 0,25 m. Oke, cukup jelas ya? Kita lanjut lagi ke contoh yang ketiga. Jika 1,71 gram basa kuat MOH 2 kali dapat dinetralkan dengan 100 ml larutan HCl 0,2 m, diketahui air O sama dengan 16, H sama dengan 1, maka massa atom relatif M adalah, kita buat yang diketahuinya. Di sini ada basa MOH 2 kali, kemudian ada asam HCl. Kemudian dari basa, yang diketahui adalah massa atau gramnya, yaitu sama dengan 1,71 gram. Lalu, dari asam atau HCl yang diketahui adalah konsentrasinya berarti Ma, sama dengan 0,2 m, kemudian volumenya berarti Va yaitu sama dengan 100 ml. Nah, yang ditanyakan adalah massa atom relatif dari atom M atau AR dari M. Kita buat persamaannya dulu ya. Ingat, pada titik ekuivalen, valensi asam dikali dengan mol asam sama dengan valensi basa dikali dengan mol basa. Perhatikan, pada asam yang diketahui adalah molaritas dan volume. Berarti mol asam kita ganti dengan M kali V, sehingga menjadi valensi asam dikali dengan molaritas asam dikali dengan volume asam.
sama dengan untuk basa yang diketahui adalah massa atau gram. Kemudian yang ditanyakan adalah AR. Berarti mol basa kita ganti menjadi gram per mr atau massa per mr. Sehingga menjadi B dikali dengan gram per mr. Nah, sebelum kita masukkan datanya, perhatikan dulu. Jika massa satuannya gram, maka volume satuannya harus liter. Tetapi jika volume satuannya mililiter, maka massa satuannya harus miligram. Nah, di sini untuk massa satuannya kita buat gram ya. Berarti volumenya yang harus menyesuaikan kita ubah menjadi liter. 100 ml menjadi liter dibagi 1000 jadinya 0,1 liter. Oke, udah bisa kita masukkan datanya. A atau valensi asam atau jumlah ion H+ adalah 1. Molaritas asam adalah 0,2 dikali dengan volume asam, ambil yang satuan liter yaitu 0,1 sama dengan B, valensi basa atau jumlah ion OH- yaitu 2. Kemudian gram atau massa 1,71 per mr. Jadi sebelum mencari AR kita harus mencari mr dari MOH 2 kali. Kita hitung mr sama dengan 2 dikali 1,71 kali silang ya, atau ini kita pindahkan, kita tukar, per 0,2 dikali 0,1 sama dengan 0,02 atau 2 dikali 10 pangkat min 2. 2-nya bisa kita coret, jadinya sama dengan 1,71 dikali, ini kita pindahkan ke atas ya, 10 pangkat min 2, pindah jadi pembilang jadinya 10 pangkat 2. Jadi 1,71 dikali 10 pangkat 2 atau dikali 100 adalah 171. Nah, ini baru MR-nya ya. Yang kita cari adalah AR dari atom M. Ingat, MR MOH 2 kali berarti jumlah dari seluruh AR dalam molekul MOH 2 kali. Berarti MR MOH 2 kali sama dengan AR-nya si M ditambah dengan 2 ARO ditambah 2 ARH. Karena O-nya ada 2, H-nya ada 2. Makanya masing-masing AR-nya dikali 2. Nah, MR dari MOH 2 kali tadi sudah kita peroleh yaitu 171 ARM yang ditanyakan. Kemudian ditambah dengan 2 dikali ARO diketahui yaitu 16. Ditambah 2 kali ARH, ARH diketahui yaitu 1 berarti 2 dikali 1. Maka 171 sama dengan ARM ditambah 2 dikali 16 adalah 32. 2 dikali 1 adalah 2. 32 ditambah 2 adalah 34. Jadi ARM sama dengan 171 dikurang 34 atau sama dengan 137. Oke, bisa dipahami ya? Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.